Oke, baik. Selamat siang, selamat pagi, dan selamat sore. Siapapun yang mendengar ini adalah acara podcastnya IKV. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, hari ini saya mau bincang-bincang nih sama 3 orang yang luar biasa sukses ya. Dan mereka tiga-tiganya adalah dari IKV. Ini ada Pak Joneri. Pak Joneri bisa kenalin sedikit, sehari-hari aktivitinya apa? Saya kebetulan jadi kepala departemen di Otoritas Jasa Keuangan di bidang pengawasan asuransi. Oke, menarik. Dan di sebelah kirinya itu ada Pak Aslan. Pak Aslan Wiguna ini adalah yang membuat sekretariat ini ya, yang membangun sekretariat kita ini luar biasa nih. Pak Aslan, activity apa nih Pak Aslan? Terima kasih, Coach Muklis. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, activity saya sebenarnya pasca pensiun dari Chevron dan terakhir itu di perusahaan Jepang ya, Impact. Saya mencoba meniti karir sebagai pengusaha. Oke. Ya, alhamdulillah sekarang saya menjalankan satu perusahaan, di mana salah satunya ownernya itu saya. Itu kegiatan saya sehari-hari. Di samping juga bersama teman-teman menguatkan fungsi sosial. Ya, kemudian ada Pak Suwan, Wan Muhammad Asim ini kita biasa panggil Suhuan ya. Terima kasih Coach Muklis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mirip dengan Bang Aslan ya. Dulu profesional juga, bekerja di sebuah perusahaan. Sekarang owner dari namanya Edelmar ya, usaha retail. Kemudian juga saya sebagai pembina ya di IKV, dan kebetulan bersama-sama dengan Bang Aslan kami pengurus pusat IKA UNRI, Ikatan Keluarga Alumni Universitas Riau. Saya kebetulan ketua umum dan Pak Aslan ini bendara umum. Ngobrol-ngobrol dulu, ini sekretariat IKV ini kan sudah dibangun dari beberapa tahun yang lalu nih ya. Kemudian didonasi oleh Pak Aslan. Boleh Pak Joneri cerita sedikit sebagai ketua IKV? Makasih. Sekretariat ini dan mungkin aktivitinya juga boleh dijelaskan. Ya, makasih Pak Muklis. Saya mulai dengan values-nya IKV. IKV itu punya values collaboration and contribution. Jadi kita ingin semua alumni itu berkolaborasi dan juga memberikan kontribusi. Nah, ini salah satu wujud dari kontribusi itu Pak Aslan Wiguna yang juga wakil ketua IKV dan sekaligus bendum di IKA UNRI Pusat memberikan kontribusi untuk membuat dan membangun sekretariat IKV ini, dan itu tentu atas support dari Bu Dekan waktu itu Profesor Indarti yang menjadi rektor sekarang. Lalu IKV apa aja kegiatannya? Banyak yang kita lakukan, tapi saya fokus saja untuk beberapa kegiatan yang mungkin menarik perhatian juga ya. Jadi setiap tahun kita itu memberikan kontribusi kepada alumni dan masyarakat yang tidak mampu, dan itu biasanya kita lakukan pada saat bulan Ramadan, IKV berbagi. Kemudian yang secara rutin setiap bulan itu adalah kegiatan knowledge sharing. Ini setiap bulan nih. Kebetulan Pak Muklis sebagai ketua diklat yang meramu dengan timnya, meramu kegiatan kita itu setiap bulan. Kemarin saya sendiri, bulan lalu saya sendiri yang mengisi dengan tema Accountant Code of Ethics is a Game Changer. Tapi sebelumnya lagi itu temanya provisional di bidang industri jasa keuangan. Nah, termasuk narasumbernya Pak Suhardiman. Itu mungkin Pak. Oke, menarik ya. Nah, hal ini tentunya tidak terlepas dari integritas ini ya. Ada sebuah integritas yang dibangun sehingga Anda ini sebagai alumni ini mau terjun nih membantu kampus ini. Ya, nggak banyak orang seperti ini, langka gitu. Bicara integritas, saya mau bicara dengan pakarnya integritas ini. Menurut Pak Aslan itu integritas itu apa sih Pak ya? Ini diperlukan soalnya buat banyak orang ya. Iya, terima kasih Pak Muklis. Sebenarnya integritas itu simple aja.
Kalau bicara definisi itu ada ribuan artikel masalahnya. Ya. Tapi yang simpel yang bisa kita ingat adalah integritas itu adalah kesesuaian antara niat, sikap dengan perbuatan. Oh, oke. Dilakukan secara konsisten. Nah, itu punya konsisten. Yang berhubungan dengan apa? Values lagi tadi. Oh, etika, moral, kejujuran. Nah, di situ. Nah, itu simpelnya begitu kalau nulis integrity itu. Nah, kenapa integrity ini penting? Ya. Ini kan di dunia kita ini kan pertarungan ketat sekali ya. Di berbagai bidang, mahasiswa, bekerja, pejabat. Nah, jadi harus ada diferensiasi. Diferensiasi itu kalau kita mau unggul harus ada kita berbeda dengan orang lain. Oke. Kalau berbeda skill itu biasa, tapi tidak semua orang berbeda masalah integritas. Semua orang jago skill segala macam, tapi tidak semua orang pula punya integritas yang tinggi. Nah, jadi integritas itu penting kalau kita mau jadi pemenang dan petarung. Nah, itu penting. Ya. Kebetulan saya juga kalau bicara integrity itu ada certified integrity official, itu global. Saya kebetulan juga udah PES itu. Di Indonesia kita punya namanya API. API itu ahli penegak integritas. Itu juga dikeluarkan oleh KPK. Nah, itulah orang yang bergelut di dunia integritas. Integritas ini dimanapun ya, ini adik-adik udah mahasiswa. Dimanapun kita berada, sehari-hari kita itu tidak lepas dari integritas. Mau dia tukang parkir, mau dia mahasiswa, dia mau bekerja, mau jadi pejabat, itu integritas. Nah, kalau kita memelihara integritas kita akan jadi pemenang. Contoh, adik-adik mahasiswa ke kampus itu berusaha jangan nyontek, itu integritas. Integritas ya. Contoh, yang mau bekerja, ada tidak orang ada ceklok atau tidak ceklok kalau masuk jam 7 atau jam 8 tetap on time tidak boleh korupsi waktu. Nah, itu integritas itu. Bicara lagi naik ke atas, kita pegang posisi, ada apa namanya yang coba-coba memberi kita uang sogok macam-macam bu. Jadi ada uang, kalau kita nggak mau uang Bentuk lain lah ya. bentuk lain, kadang dikasih perempuan lah. Nah, ampuh juga kadang terakhir itu saya sampai didor sama pistol di situ. Jadi tiga-tiga itu saya pernah itu. Oke. Ya, kasih uang pernah, disogok dengan artis pernah gitu kan. Istri saya paham betul. Jadi kalau diambil integritasnya dipertanyakan itu dong ya? Iya. Oh, diambil pertanyaan. Nah, kita bicara global. Saya kebetulan bekerja di perusahaan global. Global ini, integrity ini adalah napasnya suatu kehidupan. Ya, oke. Jadi menarik, ini bukan hanya untuk kalangan tertentu ya. Ya, Mahasiswa, dosen itu harus punya integritas semua, betul ya? Karena sukses tidaknya dipengaruhi oleh itu. Nah, sebagai informasi aja, Pak Aslan ini dia di multinational company, pernah di Chevron, Western culture, jadi mix between Western culture dengan Asian, karena pernah di satu lagi di Jepang. Di Jepang. Jadi PUMN. dia combine culture, dia harus belajar American style sama Asian Jepang style. Nah, ini bisa belajar banyak ya. Nanti kita akan diskusi banyak tentang ini gitu ya. Thank you Pak Aslan. Nah, saya mau ke Pak Suhuan nih, saya manggil Suhuan ya. Kalau dihubungkan integritas dengan dunia bisnis nih, Pak Suhuan. Ya, menyambung dari Pak Aslan tadi, integritas itu memang segalanya ya, apalagi di bisnis. Seperti saya hari ini dengan jumlah ratusan toko itu, kalau beli barang, ya, itu kan kita nggak bayar cash tuh, kita dikasih tempo pembayaran. Nah, itu nilainya kan nggak kecil tuh. Tanpa integritas yang kita punya, nggak mau mereka kirim barang dengan nilai yang kadang-kadang bukan cuma ratusan juta, itu bisa miliaran. Ya. Kalau kita harus buat perjanjian segala macam, kapan kita mau jualannya kan nggak bisa. Itu integritas sebenarnya. Dan yang paling saya rasakan itu, pengalaman saya karena pernah bangkrut. Nah ini, di saat sekarang mungkin kondisinya bagus, orang mungkin bisa pernah integritas, tapi di saat bangkrut, kita benar-benar nggak mampu bayar. Itu yang dilihat oleh mereka. Istri saya ngalamin tuh waktu bangkrut, ya rumah ditongkrongin sama debt collector itu ya setiap malam tuh. Tapi aman tuh rumah karena ada satpam kan nungguin. Cuman itu yang saya sampaikan. Saya hutang tetap saya bayar karena dibawa mati gitu. Nah, ternyata mereka begini. Mereka kalau kita itu bermasalah, ada problem, sebagian besar walaupun tidak semua mungkin ya. Supplier ya yang kreditur kita lah. Begitu kita punya masalah,
Tapi kita itu memang punya problem. Artinya, tapi kita niat bayar tuh ada. Dia percaya dengan kita, mereka bisa nahan. Tapi kalau niat kita itu pengen ngemplang hutang, pengen nipu, mereka main keras. Nah, setelah saya mulai akhirnya bisa bangkit, itu ada yang saya bayar setahun kemudian, ada 2 tahun kemudian, banyak yang kaget. Ada yang bilang begini dengan saya, waktu saya bayar lunas. Pak Wan, kita udah lupa kok Pak Wan, katanya. Kita nggak ngarapin lagi. Kami kaget justru Pak Wan bayar, katanya. Dan apa yang terjadi setelah itu? Mereka yang pertama percaya dengan saya awalnya, tapi begitu saya ngalamin bangkrut, kan pasti kepercayaannya krisis tuh. Mereka nggak percaya karena kita nggak tepat pembayaran kan. Karena memang kondisi. Tapi begitu kita penuhi kewajiban itu mereka jauh lebih percaya daripada sebelum saya bangkrut. Makanya dalam manajemen itu ada istilah mengecewakan pelanggan. Itu bisa lebih loyal. Jadi orang yang pelanggan yang loyal disengaja dikecewakan. Setelah itu diperbaiki kekecewaan mereka, dikasih servis yang lebih bagus, itu pelanggan itu lebih percaya daripada sebelum dia dikecewakan. Nah, integritas menurut saya di bisnis itu segalanya. Ya, mungkin itu. Pelanggan dikecewain dulu gitu ya. Tapi intinya bahwa di dunia bisnis juga sangat diperlukan, benar ya? Menurut kacamata dari bidang Pak Joneri, ini hubungannya dengan OJK juga bisa dengan profesi. Boleh diulas sedikit tentang integritas itu apa? Kalau bisa ada contohnya gimana? Nah, ini sangat terkait nih. Saya itu ketua Dewan Kode Etik IAI Nasional. Pusat ya. Nah, ini ketua Dewan Kode Etik ini sangat erat kaitnya dengan integriti. Jadi ini menarik nih. Kebetulan aja sebetulnya nih. Jadi isi kode etik itu salah satunya nomor 1 nih, itu integriti di samping paling atas, di samping nanti profesionalisme, menjaga kerahasiaan, kira-kira gitu. Tetapi yang nomor 1-nya itu integriti. Saya sebagai accountant dan yang di IAI membidangi kode etik sangat-sangat concern dengan penerapan kode etik. Jadi kami di Dewan Kode Etik itu mengadopsi kode etik yang dibuat secara global, internasional oleh ISBA. Jadi itu organisasi internasional yang membuat kode etik secara global, dan itu IAI mengadopsi secara full konsep integritas di global itu. Artinya terkait dengan pekerjaan saya di industri jasa keuangan, otomatis integriti ini tidak bisa ditawar-tawar. Jadi misalnya saya kasih contoh nih, ada perusahaan asuransi yang melanggar aturan. Itu konsekuensinya yang sangat besar itu masalah integriti. Misalnya CEO perusahaan asuransi melanggar atau melakukan fraud, itu konsekuensinya sangat berat di industri jasa keuangan. Itu Menarik ya. Jadi intinya satu kata deh untuk integriti ini apa sih? Integriti harus sejalan antara perbuatan dengan ucapan. Nah, itu berarti walk the talk, Pak Suhuan. Ya, singkat aja, integrity segalanya. Oh, integrity is everything. Baik, sementara itu dulu teman-teman. Podcast IKP kita bicara tentang integritas, bicara tentang aktivitas yang ada di IKP. Kita akan lanjut lagi dengan tema-tema dan topik berikutnya yang tidak kalah menarik. Terima kasih.